رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah musta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah ba'asyur fi kitab ila Syekh Abdul Qadir Jalani Sirul Asrar. Insyaallah mudah-mudahan wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita atas pengetahuan-pengetahuan beliau, ilmu-ilmu beliau, daripada ilmu-ilmu Allah yang pasti memberikan kebahagiaan bagi kita dan tentu menunjang ma'rifah kita dalam memahami Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk lagi masih pengembangan daripada memahami mimpi, ya, mimpi. Kenapa jadi demikian? Ini ada istilah pinnaumi wasinah. Sinah itu ngantuk ya. Jadi pinnaumi tidur dan kantuk ya, sinah. Karena pada saat jadi dengan konsep tidur dan ngantuk itu mirip, sama sebenarnya. Tidur dan ngantuk itu sama. Cuma ada kesadaran sedikit ya kita. Tapi sebenarnya makanya kalau ngantuk itu tidurkan saja, karena posisi itu otak atau rasional kita banyak tidak akan jalan, sudah beberapa persen sudah sementara tidak jalan, tidak berfungsi. Karena itu kalau kantuk tidurkan sebentar. Nah, ada seringkali di dalam masyarakat ini mimpi ya. Kemarin kita bahas tentang mimpi dengan Nabi SAW. Ternyata menurut Nabi, mimpi dengan Nabi itu pasti itu adalah Nabi datang. Baik kita waktu sedang kantuk, sebagian orang mengatakan jaga, ya sebenarnya ngantuk gitu ya. Karena pada peristiwa alam ruh itu masuk, atau kita masuk pada alam ruh itu, logika kita tidak bisa jalan ya. Sebenarnya logika kita tidak bisa jalan, kecuali orang yang mampu melakukan perlapisan ya. Itu kode yang lain, nanti ada pembelajaran masalah itu. Kita masuk lagi kepada persoalan mimpi. Ternyata mimpi dengan Nabi itu pasti ya, berdasarkan hadisnya. Man ro'ani fi manamihi, siapa yang melihatku pada tidurnya, faqad ro'ani, ya, maka dia itu melihatku. Sebagaimana waktu jaganya fil yakjati ya. Li'anna setan la yatamassalu bi, karena setan memang tidak bisa menyerupaiku. Wa biman taba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Maka orang-orang yang mengikuti Nabi, artinya kalau Anda bermimpi dengan hal-hal yang serupa dengannya, maka itu juga benar. Nah, dalam hal ini Syekh Abdul Qadir Jalani menjelaskan. Wa qala sahibul mazhar. Ini pendapat kata Syekh pengarang kitab Al-Majhar. Haja laisa lil iktisasi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bal la yatamassalu bi kulli ma huwa mazhari rahmati wal lutfi wal hidayati ka jami'il anbiya alaihi salati wassalam wal auliyai wal ka'bati wasyamsi wal qamari was sahabil abyadi. Maka ketahuilah, kata beliau, pengarang kitab Mazhar mengatakan, ternyata tidak hanya terkhusus bahwa mimpi kepada Nabi saja yang tidak bisa diserupakan oleh setan, tidak bisa diakui oleh setan, baik diakui maupun diserupai. Karena pengakuan itu sama saja dengan penyerupaan ya. Sama aja, intinya kan sama, tujuannya sama, hanya metodenya beda. Kalau menyerupai, dia menyerupai tubuh, wajah. Kalau mengaku-ngaku, wajah tubuhnya tidak persis, tidak sama, tapi dia mengaku-ngaku, sama aja, itu pun tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ini pengarang kitab Rahman nanti memberikan alasan. Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani juga memberikan hujahnya. Bahkan ternyata tidak hanya Nabi terkhusus, bahkan orang-orang yang serupa daripadanya yang memiliki derajat atau makna-makna segiring, selaras dengan kenabian itu sendiri. Wahwa seperti Mazharur Rahmah. Tentang mazhar rahmah. Mazhar itu apa? Mazhar itu yang didampakkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya hujan tidak bisa diserupakan ya. Anda melihat hujan dalam mimpi tidak bisa. Wal lutfi, kelembutan. Air, gemercing air dan seterusnya.
Wal hidayah, dan hidayah tidak bisa juga diserupakan setan. Kajami'il anbiya alaihi salatu wassalam, seperti juga para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, semoga mereka mendapatkan salawat dan salam kepada mereka semuanya, para anbiya. Jadi kalau Anda bermimpi dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa, Nabi Khidir dan seterusnya, itu tidak bisa diserupai oleh setan. Itu memang benar-benar mereka adanya. Wal aulia, dan para aulia-aulia Allah. Nah, jadi kalau Anda bermimpi dengan para aulia Allah atau bertemu dengan mereka, itu benar mereka para aulia Allah. Wal Ka'bah, atau Anda bermimpi dengan Ka'bah. Ka'bah. Nah, kemegahan Ka'bah, Masjid Nabawi misalnya, kubur Nabi, wasyamsi, matahari, wal qamari, qamar bulan, keindahan bulan, wasahab, keindahan awan, awanul abyad, awan yang wasahabul abyad, ya, sahabil abyad, awan yang putih, ya. Wal mushaf, mushaf Al-Qur'an misalnya, wa amsali jalika, dan semisal-misal demikian. 5 aja. Kenapa mereka itu kalau Anda bermimpi dengan yang seperti tadi, Anda itu tidak serupa setan. Itu asli, seperti itulah yang sesungguhnya. Ruh memberikan gambaran kepada kita yang sesungguhnya seperti itu. Meskipun nanti ada tamsil di dalamnya, ya, tapi kita tidak bicara tamsil ke sana, tapi bicara tentang objek yang kita lihat dalam mimpi itu benar apa adanya, begitu kan, tanpa diserupai oleh setan. Mengapa? Li'anna setan, karena setan itu adalah majharul qahar. Karena setan itu adalah penampakan qahar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya setan di dunia, iblis itu menampakkan adanya kohar Allah Subhanahu wa taala. Pembangkang itu, orang yang membangkang-bangkang terhadap kebenaran itu adalah orang-orang munafik, pembangkang, orang kafir, perbuatan kejahatan itu menampakkan adanya al-kohar di balik semua itu. Nah itu. Nah, setan termasuk atau iblis mewakili penampakan kohar ini. Nah, itu maksud saya. Nah, meskipun mereka yang melakukan tidak mendapat pahala, tidak mendapat faedah ibadah, tidak ada, tapi kita ketika melihat itu, kita melihat itu sebagai sebuah penampakan daripada Allahu Qahar atau Allahul Jalal. Fala yajharu illa fi suratil ismil mudil, paman kana majharul ismil hadi kaifa yajharu bi suratihi. Karena kekoharan mereka selalu hanya bisa. Jadi iblis, setan itu hanya bisa menampakkan dirinya sebagai nama yang mudil, nama yang menyesatkan, gambaran yang menyesatkan. Itu saja mereka berbolak-balik di situ. Jadi kalau Anda bermimpi, dalam mimpi itu mereka menampakkan, pastilah kenampakan mereka ada kesesatan, kejahatan mereka. Misalnya mereka pakai jubah, tapi tiba-tiba Anda melihat taring mereka, itu ada taring nanti misalnya. Itulah bukti mereka itu setan. Atau mereka menggambarkan air tapi justru ada apinya gitu, ada kekerasannya, itu tidak bisa mereka menghilangkan itu. Pasti mereka akan melihat keadaan-keadaan yang seperti itu. Padidu, maka terjadi pertentangan lah, karena dia tidak bisa merubah kepada jamal Allah Subhanahu, penampakan atau majhar jamal. La yajharu bisurati diddi lima bainahuma, karena mereka ketika itu tidak bisa menampakkan atau menjadikan keduanya sebagai satu kesatuan. Minatana puri wal ba'di wal yamiji al haqu wal batil. Karena mereka itu justru berjauhan. Mereka tuh berselisih dan berjauhan, tidak bisa menyamakan dengan Allah yang al-haq atau menyerupakan majhar Allahu yang hak, sementara mereka itu adalah selalu menampakkan kebatilan atau kesesatan. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, sebagaimana Allah berfirman, kadzalika yadribullahul haq wal batil. Demikianlah Allah menampakkan atau memperumpamakan Allah adanya yang hak dan adanya batil sebagai pembeda. Quran surah Ar-Ra'd ayat 17. Nah, ini yang dipahami dulu. Wa amma tamassulihi yakunu fi suratir rububiyah. Adapun tamsil, perumpamaan yang menjadikan padanya gambaran tentang rububiyah, ketuhanan, wada'war rububiyah, atau panggilan mimpi yang sifatnya memberikan pengajaran ketuhanan kepada kita. Yadi uminhu li anna sifat Allah, karena adanya satu datang sifat Allah itu ada jalal dan ada zamal. Was setan yatamassalu bi sifatil jalal. Setan itu hanya bisa memberikan gambaran tentang
sifat-sifat jalal atau majhar kekerasan, majhar jalal kebesaran. Yang kemarin kita memahami adanya adat ya, adanya angin, topan misalnya, atau api misalnya. Setan seperti itu. Li'annahu majharul qahar fa zuhuru tamassuli rububiyah. Ya, karena setan itu menggambarkan sifat qahar Allah atau majhar Allah, maka dia pun menjahirkan semisal rububiyah itu adalah pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa da'wahu min ismil mudil faqat kama marra. Sebagaimana disebut tadi bahwa dia hanya bisa menampakkan al-mudilnya, yaitu kesesatan-kesesatannya. Wala yujharu fi suratil ismil jami lima fihi min maknal hidayah. Karena itu mereka tidak bisa menggambarkan makna tersendiri, yang ditampilkannya bukan hidayah tapi terbalik dari hidayah adalah kesesatan. Misalnya Anda bermimpi buaya, nah ini bagaimana itu bisa menjadi gambaran mimpi ular misalnya. Nah itu mimpi setan namanya. Itu yang disebut dengan mimpi setan. Jangan diambil hidayah di bagian itu. Wa fihi kalam kasirun yatulu sarhah wa qaulu ta'ala, sebagaimana kita jelaskan panjang lebar tentang masalah ini, dan firman Allah, ala basyiratin ana wa minat taba'ani, atas satu basirah. Jadi orang bermimpi itu menggunakan basirah, jadi ruhnya yang melihat itu, jadi bukan logika. Karena itu kadang-kadang banyak hal ya tentang mimpi itu. Misalnya Anda tiba-tiba melihat keindahan alam semesta, keindahan alam, padahal Anda belum pernah ke sana, tapi belakangan Anda berjalan ke sana, Anda terkejut, rasanya Anda pernah nih melihat ini. Ya betul. Itulah sebuah gambaran bahwa itu basirah kita melihat sesuatu yang akan datang, sudah bisa terjadi. Ana wa manittaba'ani, aku bersama orang yang mengikutiku. Maksudnya perkataan Nabi adalah orang-orang yang mengikutiku, apa saja yang melewati jalur hidayah daripada Allah itu jalurku, kata Nabi, itu tidak bisa diserupai. Ini adalah isyaratan ilal warisil kamilil mursid. Inilah isyarat bagaimana orang yang sempurna, mursidnya atau kemampuan dia memahami petunjuk terhadap itu, dia sudah memahami tentang mimpi seseorang sebagai petunjuk tentang mimpi seseorang. Al-irsadu ba'da liman lahu basyirah batinah mislu basarati min wajhi. Itulah isyarat sebagian daripadanya tentang basirah batin. Basirah itu mata hati kita, disir kita, yang menggambarkan tentang wajah yang sebenarnya. Wal muradu minhul wilayatul kamil kama asyara ilaihi yaqulu waliyan mursidan. Itulah yang di dalam firman Tuhan Quran surah Al-Kahfi ayat 17, waliyan mursidan, wali yang memberikan hidayah. Biasanya para orang-orang mursid mengetahui dan melihat mimpi muridnya. Mimpi muridnya begini-begini, atau dia sendiri yang bermimpi. Jadi dia dapat informasi daripada sana, mengetahui tentang keadaan-keadaan muridnya. Nah, ini. Jadi dengan memahami ini, mudah-mudahan ya bagian yang kedua daripada mimpi dan sinah ataupun mengantuk ini, kita bisa mencerna tentang mimpi kita, terutama mimpi-mimpi yang baik. Kalau mimpi-mimpi yang di luar jalur tadi itu tidak baik, jangan diambil hidayah. Tapi kalau misalnya Anda bermimpi Ka'bah, itu berarti ada hidayah kepada Anda, ada petunjuk kepada Anda. Berarti Anda adalah orang yang tergolong di jalur itu sudah. Tapi kalau Anda memimpi tentang kera, bertaring atau apa, itulah setan, itulah diri Anda. Hati-hati, berarti Anda banyak dosa. Maka cepatlah minta ampun kepada Allah. Nah, minta ampun, perbanyak minta ampun sambil merenung kira-kira kesalahan apa yang telah dilakukan, dosa apa yang dilakukan, sambil bertobat kepada Allah. Ini maksudnya berita yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai sebuah tambahan informasi bagi kita. Hal lebih kurangnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.